Cabai lokal yang kita tanam sampai saat ini memang asli dari kelompok Juli, makanya kita namakan Jusiber, Juli Sidodadi Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yareli, Ketua Kelompok Tani Juli Tani di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kelompok Juli Tani ini berdiri sejak tahun 1982 dengan jumlah anggota sebanyak 105 orang. Pada saat ini kelompok Juli Tani mengembangkan program klaster cabai merah di Kabupaten Deli Serdang dengan luas areal saat ini khusus untuk cabai merah seluas 35 hektar dan untuk tanaman pangan dengan luas 13 hektar. Capaian yang sudah kita lakukan pada tahun 2019 kemarin, hasil tanaman cabai kita mencapai 19 ton per hektar. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan observasi untuk sertifikasi benih bekerjasama dengan BPSB Provinsi Sumatera Utara untuk pelepasan paritas lokal. Kita sudah memiliki benih sendiri, yaitu namanya Jusiber, singkatan dari Juli Sidodadi Beringin. Produk-produk yang kita hasilkan selain cabai fresh, kita juga sudah melakukan diversifikasi olahan seperti saus cabai, kemudian cabai bubuk, kemudian chili flake atau cabai remah, dan bon cabai. Oke, fasilitas yang dimiliki oleh kelompok Juli Tani mulai dari pembibitan, kemudian kita mempunyai rumah kompos, kemudian kita memiliki mini lab. Kita juga memiliki subterminal agribisnis. Pada tahun 2019 kita juara 1 kelompok terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara. Persemaian dilakukan untuk mempersiapkan tanaman yang sehat, kuat, dan seragam sebagai bahan tanam yang akan dipindahkan ke lapang. Tahapan ini terdiri dari pembuatan polybag dengan diameter sekitar 4-4,5 cm. Dan kegiatan penyemaian yaitu kegiatan memproses benih menjadi bibit. Teknis penyemaian dimulai dari memasukkan tanah ke dalam polybag yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian polybag disusun di lahan pembibitan. Lalu, dibuat lubang tanam dengan kedalaman sekitar 1,5 cm. Kemudian dimasukkan benih ke dalam lubang tanam sebanyak 2 benih di dalam 1 lubang tanam, yang bertujuan agar meminimalisir kemungkinan benih tidak bertumbuh sama sekali. Penyemaian ini mempunyai manfaat yang sangat besar, yaitu resiko kematian bibit lebih kecil dibanding tanpa penyemaian. Kegiatan pengolahan lahan dimulai dengan sanitasi lahan dengan arit atau parang. Kemudian tanah diolah dengan kultivator. Lalu diberikan dolomit pada lahan dengan cara disebar di tanah yang sudah diolah. Setelah disebar, tanah diolah lagi dengan kultivator dengan tujuan agar dolomit dan tanah bisa tercampur. Kemudian, setelah tercampur, dibuat larikan di tengah lahan dengan cangkul, lalu diberi pupuk kompos di dalam larikan, dan diratakan, kemudian ditutup lagi dengan tanah. Lalu dipasang mulsa plastik pada lahan.
Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi hingga selesai. Penanaman yaitu kegiatan memindahkan bibit yang telah layak tanam ke lapang, yang sebelumnya harus memperhatikan jarak tanam. Jarak tanam yang digunakan pada penanaman cabai ini adalah 45 cm, dengan kedalaman lubang tanam 8 hingga 10 cm. Bibit yang sehat dan siap dipindahkan ke lapangan adalah bibit yang telah berumur 3-4 minggu sejak dibumbung. Pada umur tersebut, bibit sudah membentuk 4 hingga 5 helai daun dengan tinggi bibit antara 5-10 cm. Setelah ditanam, bibit disiram dengan air secukupnya. Kegiatan ini dilakukan pada sore hari untuk menghindari sengatan sinar matahari. Pemeliharaan bertujuan untuk memberi kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga tanaman tetap tumbuh dengan baik dan mampu memberikan hasil atau produksi yang maksimal. Pada tahap ini terdiri dari pemupukan NPK, yaitu pemberian pupuk di antara 2 lubang tanam. Kemudian pengaturan irigasi, pengendalian OPT berupa pemberian pestisida nabati, pemasangan trap, dan pemasangan ajir yang bertujuan untuk membuat tanaman tetap tegak dengan cara diikatkan pada ajir. Demikianlah rangkaian praktek kerja lapangan komoditi cabai yang dilaksanakan di kelompok Tani Juli Tani tahun 2020. Semoga video bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan jaga kesehatan.